teman-teman di channel kita KF Forawam bersama saya Obi Halim. Halo, jumpa lagi ya. Kalau teman-teman tadi lihat topiknya luar biasa ya, kayaknya bikin pusing, apalagi gambarnya juga cukup dahsyat. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Karena kali ini kita akan mencoba untuk mengawamkan, ya. Aku coba untuk mengawamkan, ya. Aku sebelumnya say thank you sama Mas Tio Prasetyo yang tak pernah jemu-jemu, ya kan? Tak pernah jemu-jemu untuk selalu memberi insight, memberi cara untuk kita, cara untuk aku untuk bisa mengawamkan. Oh, masuknya dari sisi sini. Memang tidak mudah ini topik, ya. Sistem RAS ya, sering dibilang RAS, tapi ini lagi in trend sekarang. Kenapa? Ya, tidak lain dari inilah pandemi, masa pandemi COVID-19. Dan karena ini berbicara, ini pasti akan fisiologi ya, tapi tenang aja, aku tidak akan technical banget, jadi stay tune aja, stay tune ya. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat topik kita. Mengenal sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAS. RAS itu singkatan itu tadi ya, bedanya cuma sistemnya di belakang gitu kan. Nah, sistem ini ternyata yang dibajak. Sebenarnya bukan lebih spesifik sistem ini langsung dibajak secara keseluruhan, tapi nanti teman-teman akan aku pandu di mana dibajaknya ya. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mengenal dulu sebenarnya sistem renin ini, RAS ini seperti apa sih, ya kan? Sistem renin itu seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi satu ya, istilah renin, angiotensin, aldosteron itu adalah hormon. Nah, simpelnya gitu. Itu hormon ya, hormon. Tapi ini kok hormonnya ada macam-macam ya Mas? Iya betul, ada hormon renin, ada hormon angiotensin, ada hormon aldosteron. Jadi satu sistem RAS itu teman-teman mesti tahu dia sistem hormon, tuh gambarnya udah kelihatan kan. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya ya. Organ mulai dari otak kita sebagai master control. Kalau teman-teman nyimak videoku sebelumnya tentang stres ya kan, itu berbicara otak sebagai master control ya. Ada otak, kemudian ada ada adrenal, ada ginjal, ada juga sama liver ya kan. Kemudian nanti pokoknya kompleks. Jadi ini bukan cuma satu organ, tapi sistem ya, koordinasi antar hormon. Hormon yang ngeluarin siapa? Organ. Berarti ini juga koordinasi antar organ ya. Terus gunanya apa sih sistem RAS ini? Nah, ini teman-teman, mengatur tekanan darah. Ya, satu yang diatur. Jadi tensi teman-teman atau tekanan darah di tubuh teman-teman itu yang ngatur sistem RAS ini. Sistem renin, angiotensin, aldosteron ini ya. Kayak gimana cara ngaturnya? Nah, itu mesti belajar fisiologi ya kan. Tapi secara simpelnya itu, ya itu tadi, kita tegang aja, angka tensi bisa melonjak. Luar biasa kan? Luar biasanya kenapa? Lah, baru kita tegang aja, tapi itu koordinasi hormon di dalam tubuh seperti apa? Teman-teman bisa bayangin sendiri. Ya. Kemudian selain mengatur tekanan darah, dia juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, jadi keseimbangan elektrolit, keseimbangan mineral, keseimbangan cairan di dalam tubuh ini, itu yang ngatur ternyata keseimbangannya diatur sama sistem RAS ini. Dan yang terakhir, dia menjaga ketahanan pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah kita itu yang panjangnya mungkin enggak tahu ya, lupa aku itu berapa ratus meter atau mungkin ada kilometer mungkin ya, aku lupa. Itu kalau dirunut gitu ya. Itu ternyata ya, itu kayak ibaratnya kayak kabel ya, pembuluh darah itu kan kayak kabel yang menghubungkan dari organ satu ke organ lain dan segala macam ya. Jadi kabelnya itu kalau nggak dijaga elastisitas, nggak dijaga kondisinya, struktur integritasnya, nah itu kebayang lah.
teman-teman ya kan. Bagaimana mau koordinasi ibaratnya. Nah, tuh bayangnya. Itu yang itu ketahanannya ini atau optimal kondisinya ini bagus atau enggaknya itu yang jaga sistem renin loh. Ya, sistem RAS ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau disederhanakan, ini kan rada ribet ya. Nah, sederhananya seperti ini nih. Wah, kelihatan kan? Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah tampil ya, bahwa oh ternyata awalnya itu kalau yang aku kotakin tuh, itu sebenarnya kuncinya di situ aja itu sistem renin, sistem RAS itu ya. Mulai dari hormon angiotensinogen ya, coba aku kasih teman-teman kasih kasih apa ini pinpoint jadi teman-teman. Nah, ini ya angiotensinogen angiotensinogen ini ya dimulainya dari sini dulu. Ini yang produksi adalah liver. Ya, ini liver yang produksi. Misalnya di kondisi apa ini bisa diproduksi? Nah, ternyata teman-teman bisa lihat di sini. Coba lihat ada tanda plus sama tanda min ya. Kalau plus ini berarti efek stimulasi, efek rangsangan ya. Efek rangsangan. Kalau min efek menghambat. Ya, jadi yang satu plus, satu min. Jadi coba lihat nih. Oh, ternyata ada kata renal ya, renal perfusion ya. Nih, ada kata-kata nih. Renal perfusion, kelihatan ya. Renal perfusion ini perfusion itu kata aliran darah ya. Jadi kalau terdeteksi penurunan di aliran darah atau penurunan tensi lah kasarannya begitu. Penurunan tensi. Nah, ini memicu mulai liver untuk mulai produksi yang namanya hormon angiotensinogen. Ya, yang ini tadi ya. Nah, coba kamu bisa kelihatan. Nah, angiotensinogen. Nanti dengan bantuan renin, nah ini baru nih ada renin juga nih ya. Renin di sini. Oke. Jadi teman-teman ini gabungan nih namanya koordinasi aja, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Renin ini diproduksi oleh ginjal kita ya. Kemudian bergabung akhirnya menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti menstimulasi ini ACE ini enzim ya. Jadi enzim nanti, jadi kalau bayangin hormon itu tidak ada hormon yang langsung jadi. Jadi hormon itu di dalam tubuh itu kayak cara organ untuk berkomunikasi dengan antar organ lain. Kebayang ya? Jadi nggak ada tuh ceritanya, bayanginnya ngomongnya tuh ngobrol, oi bantuin gini-gini, enggak, lewat hormon teman-teman. Nah, hormon itu tidak ada yang jadi langsung, tidak ada. Kalau hormon mau koordinasi sama ginjal seputar ngatur tekanan darah, nah hormonnya ini angiotensinogen, nanti menjadi angiotensin 1, kemudian dibantu sama enzim yang ada di apa ini sel paru-paru. Oh, udah organ paru-paru lagi. Nah, tapi intinya ada di sini teman-teman, yang kotak biru ini ya. Yang kasih lihat ini ya. Jadi urutannya dari angiotensinogen yang pertama menjadi angiotensin 1 atau ang1, kemudian setelah dianu sama ACE ini, enzim ACE atau singkatan dari angiotensin 1 converting enzim ya. ACE ya, itu angiotensin 1 converting enzim. Jadi enzim mengubah hormon angiotensin 1. Itu menjadi angiotensin 2. Ya. Nah, kalau sudah hormon angiotensin 2 itu baru dipakai tuh ya. Lihat tuh, plusnya kemana-mana kan tanda panahnya. Ada yang satu meningkatkan simpatetik, beban stres kita meningkat. Jadi ternyata ang2 ini, hormon angiotensin 2 meningkatkan stres sistem. Kemudian yang kedua tuh meningkatkan proses serap ulang. Nah, ini di ginjal ini. Ya, serap ulang elektrolit yaitu natrium sama klorida ya. Kemudian melepas ion kalium, potasium ya, kalium atau potasium.
K itu kalium atau biasa dikenal dengan potasium. Kemudian menahan air. Nah, jadi ang2 ini larinya ke situ. Nah, ternyata juga memicu adrenal, kelenjar adrenal kita, supaya mengeluarkan hormon satu lagi yang namanya aldosteron. Ya, kelihatan ya teman-teman di sini ya. Jadi kalau nggak kelihatan, aku coba ini. Nah, ini yang tadi aku barusan jelasin, ya, adrenal sama aldosteron. Ya. Nah, kemudian ang2 juga mempengaruhi di pembuluh darahnya. Kan tadi fungsinya sistem RAS, masih ingat ya, tadi yang nomor 4, menjaga ketahanan pembuluh darah. Ini kondisinya yang memicu ini tadi penurunan aliran darah. Berarti, wah ini mesti, kalau aliran darah turun, tekanannya turun dong berarti. Nah, berarti harus pembuluh darah harus ditegangin. Nah, kayak gitulah bahasanya. Atau bahasa medisnya vasokonstriksi, atau mudahnya dikontraksikan. Pembuluh darah itu dipersempit, dikencengin, kayak kita kalau ini nih misalnya otot nih ya, kita giniin, kita tegangin, nah jadi membesar kan, nah begitu, jadi dibikin tegang, vasokonstriksi ya, ujung-ujungnya nanti menjadi peningkatan di tekanan darah ya. Kemudian ang2 juga larinya ke otak juga ya, untuk sebagai kontrol feedback ya, kontrol feedback. Nah, teman-teman mungkin sering kalau di kedokteran diresepin obat untuk membantu tensi, karena ini kan berbicara RAS itu kan tensi ya. Nah, biasanya ada obat golongan jenis ACE yang tadi ya, yang di paru-paru ya, yang ini tadi ya, yang di paru-paru ini tadi. Jadi teman-teman obatnya golongan ACE inhibitor. Nah, kalau udah inhibitor berarti teman-teman udah tahu, oh ternyata menghambat. Jadi kerja obat ini dia menghambat kerja dari hormon enzim ACE-nya. Kalau kerja kerja enzim ACE-nya ini dihambat, berarti angiotensin satunya tidak bisa dirubah menjadi angiotensin 2. Nah, jadi kalau misalnya terjadi ya kita nggak ngomong nih, nggak tahu kondisinya, tahu-tahu terdeteksi tensi tinggi. Nah, kadang-kadang dokter resepin obat golongan ACE inhibitor. Ya kan? Tujuannya supaya udah ini tekanannya biar turun dulu nih sambil dicari penyebabnya kenapa. Tapi sambil mengidentifikasi penyebabnya kenapa, nah ini harus diturunkan dulu. Kalau enggak, nanti efek angiotensin 2-nya kemana-mana. Ya, pembuluh darahnya jadi tegang terus, kemudian stres kita juga makin tinggi, ya kan. Sering malah awalnya mungkin pipis itu nggak sering pipis, tapi lama-lama dipipisin semua, ya kan, karena terjadi loss mineral, terutama yang kalium dan potasiumnya, ya. Nah, ini secara sederhananya begini. Sederhananya, ya. Sederhananya. Kalau nggak sederhana, aku juga bingung nih. Padahal sudah ya mungkin rada pusing dikit. Tapi fokusnya di yang biru itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, karena fokus ke yang biru, ya rupanya ternyata di sistem RAS ini ternyata mengalami suatu boleh dibilang evolusi atau perkembangan, karena namanya ilmu pengetahuan itu berkembang terus ya. Dulu secara klasik ini yang kotak biru ini ya, sekarang ternyata jalurnya bisa berubah. Jalurnya bisa seperti ini, teman-teman ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nah ya, jalurnya bisa berubah begini. Klasik itu yang tadi, yang kotak biru ini tadi ya, dari angiotensinogen bergabung sama renin, kemudian menjadi ang1 bertemu dengan ACE, enzim ACE menjadi angiotensin 2, baru angiotensin 2 nanti yang diterima oleh sel ya. Ini yang nerima ini sel ya, teman-teman ya. Yang A1R, AT2R ini
ini sel ya, ini namanya reseptor, R itu reseptor, ya. Jadi itu klasiknya, ya, yang pertama kali tahu. Kemudian, oh ternyata berkembang, ada updated kalau nggak salah tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 itu ternyata ditemukan jalur baru, ya. Ang1 itu ternyata bisa dirubah menjadi angiotensin 1 strep 9. Nih teman-teman. Ya. Tapi dengan perantaran enzimnya namanya ACE2. Ya. Nah, ini sekedar aku kasih gambar gini supaya teman-teman tahu aja. Oh, ternyata ada updated seperti ini ya. Tapi penerimanya sama ya, ada AT2R, kemudian ada MAS-R ini juga ya. Kenapa mesti tahu seperti ini? Karena ternyata gini teman-teman. Ya. Ini kan berbicara hormon ya, hormon. Kemudian karena tadi Ang2 itu ya kan ujungnya nanti bisa membuat tegang pembuluh darah, kemudian naikin tensi dan segala macam. Tapi ternyata Ang2 itu juga bisa memicu tidak kontraksi aja, tapi juga memicu dilatasi. Wah, seru nih. Loh, kok bisa ya? Satu hormon selain memicu kontraksi juga bisa memicu dilatasi. Nah, ini yang menarik. Tapi ini aku bukan berbicara secara kataku, tapi ini ada jurnalnya. Ini aku ambil dari jurnal. Ya. Gambar ini bisa teman-teman dapetin di Google, jurnal resmi, dan ini ternyata memang betul. Ya, jalur ini ada. Ang2 itu dia bisa berfungsi sebagai kontriksi, ya. Kontriksi kalau ketemu sama AT1 reseptor, tapi kalau ketemunya dengan AT2 reseptor, nah jadinya dia malah dilatasi. Ya. Nah, bedanya apa? Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh di bawah, bisa dibaca ya. Nanti bisa video ini diulang supaya teman-teman tahu, di pause terus di screenshot terus lihat. Oh, itu dia. Ya. Oke. Aku lanjut ya. Ini mungkin gambar ini terlalu kompleks. Aku sederhanakan lagi ya. Tetap masih antara classical sama update. Nah, teman-teman bisa lihat. Classical versus updated in COVID-19 ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Gambarnya lebih sederhana. Nah, ini sumbernya. Ya, frontiers.org artikel 10 sekian. Monggo, langsung dilihat betul enggak omonganku. Ya. Jadi dari angiotensinogen, kemudian jadi ini dan segala macam. Nah, ini sudah ada yang meneliti di COVID-19 di masa pandemi. Ya, ternyata AT1R ya, ini aku kasih singkatannya, jadi teman-teman bisa nanti nggak bingung ya. Ini singkatan apa sih Mas Bobi, ngomong apa sih Mas Bobi, ini pusing. Ya udah, aku sedikit menghilang dulu supaya teman-teman nanti bisa screenshot secara sementara ya, supaya teman-teman nggak puyeng-puyeng sama aku. Oke, teman-teman bisa screenshot ya, di pause, screenshot, jangan takut, aku masih ada di sini ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata klasik sama updated ya kan, jalur sistem RAS di COVID itu seperti ini. ARDS teman-teman bisa tahu itu berbicara tentang COVID ini ya kan, acute respiratory distress syndrome ya. Aggravation itu peningkatan eskalasi, boleh dibilang kayak gitu. Kalau atenuasi itu peredaman, penurunan, ya, penurunan lebih tepatnya, atau peredaman. Kadang-kadang ada yang juga pakai kata-kata seperti itu, ya. Oke, sudah bisa di-shoot ya. Nanti teman-teman bisa ini screenshot, bisa simpen, ya. Aku muncul lagi. Nah, sip. Halo. Jadi ternyata angiotensin 2, Ang2 itu dia punya dual efek. Satu ke AT1 reseptor yang nanti ujung-ujungnya dia malah memperparah COVID-nya, atau AT2R yang dia bisa meredam sindromnya. Nah, ini jadi menarik nih. Kita kalau ditanya kayak gini, Mas, aku pengen
sistem RAS kita itu ang2-nya nempelnya ke AT2R dong, ya kan? Ya, pinginnya juga gitu. Tapi faktanya di zaman sekarang ini kok banyak yang COVID-nya makin parah ya? Nah, gejalanya makin parah ya. Berarti kan ini larinya ke AT1R, ya kan? Tapi kenapa? Ya, nanti kita bahas. Pertanyaan yang aku mau jawab dulu adalah, Mas, kenapa ini baru ditemukan sekarang? Emang nggak kemarin-kemarin? Kok bisa sih? Jangan-jangan Mas ini loh, aku ada timeline-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Baru puyeng kan? Tuh, dari 1898 sampai 2020. Waduh, bisa dibaca sendiri tuh, ya. 1898 penemuan tentang renin, hormon renin yang tadi waktu ketemu sama angiotensinogen, ya. Dan seterusnya sampai ditemukannya ACE2, angiotensin 1 converting enzim 2, itu sebagai reseptor untuk infeksi virus COVID. Penemuan ACE-nya aja, ya kan, angiotensin converting enzim, penemuannya itu di 1956. Ya. Terus kemudian 1970 reseptornya teridentifikasi. Reseptor itu apa ya? Penerima, yang bagian nanti sel itu nerima. Oh ya, kan ini ceritanya koordinasi ya. Jadi cara ngobrolnya itu lewat hormon, ya. Hormon angiotensinnya diterima ke sel itu ada reseptornya. Sel itu punya pintu masuknya. Nah, kalau aku udah ngomong pintu masuk, teman-teman udah tahu nih kira-kira membajaknya di mana. Yuk kita langsung ke slide berikut. Ya. Ya, ini dia. Yang di belakangku ini adalah sel, ya. Selnya punya pintu masuk tuh, yang warna hijau sama yang warna merah bata, ya. Nah, itu ada gambarnya COVID tuh, ya. Ada gambarnya COVID. Nah, kita mau fokus di satu spot ini. Nah, ya, di satu spot ini yang aku kasih warna ungu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang dibilang reseptor itu seperti itu. Ya. Jadi ada pintu masuknya. Ya. Angiotensin converting angiotensin 1 ACE, aku bilangnya ACE saja ya biar cepet ya. ACE reseptor ini di permukaan sel ada. Nah, kalau tadi teman-teman simak di slide sebelumnya, oh ternyata untuk bisa connect supaya COVID itu bisa masuk, ternyata cocoknya sama reseptor ACE2. Nah, oke, ACE2 ya. Kita sudah tahu. Nah, lihat aja di video rekaman-rekaman Mas Tio sebelumnya yang berbicara tentang cara kerja COVID. Masuknya lewat pintu masuk mana? ACE2. Harusnya ACE2 ini, pintu masuk reseptornya ini, harusnya nanti connect atau menyambut hormon angiotensin 2. Harusnya. Ya, harusnya loh. Tapi ini dibajak. Ini yang dibajak sama COVID. Nah, aku langsung ngomong COVID, bukan COVID lagi, udah COVID. Ketahuan bahasa Jawa. Oke, fine. Nggak masalah. Ini yang dibajak sama COVID-19. Kalau sudah dibajak, nah, teman-teman bisa lihat tuh. Bisa lihat sendiri, S2-nya makin turun, karena kan reseptornya udah kepake sama si COVID. Ya kan? Harusnya S-nya yang S2-nya yang kepake sama selnya untuk ngatur tekanan darah dan segala macam supaya sistem reninnya bekerja, sistem RAS-nya bekerja. Tapi ini dibajak, disabotase, di apa? Kalau antrian itu diserobot. Nah, tuh. Kesel kan kalau teman-teman lagi antri gitu tahu-tahu diserobot, bus gitu kan. Apalagi setelah diserobot ternyata pas gilirannya teman-teman customer service sudah tutup. Waduh. Pusing kan. Ya. Itulah stres. Itu kan. Nah, jadi ACE2 reseptornya turun seperti terlihat di sini. ACE2 reseptornya turun. Ya.
Teman-teman bisa lihat di sini. Karena ACE2 reseptor turun, berarti perubahan atau hormon angiotensin yang beredar itu kan tidak ada yang nangkep. Padahal tadi maunya ya, teman-teman. Jalurnya itu maunya kan angiotensinnya nanti, angiotensin 2-nya dimasuk ke AT2R. Betul ya? Maunya kan tadi begitu supaya gejala COVID-nya menurun, atenuasi, ya, ARDS-nya menurun. Lah tapi reseptor AT2R-nya ACE2 reseptornya kebajak. Terus gimana? Ayo. Otomatis masuknya ke AT1R itu. Dan gejala ini, kondisi ini menyebabkan tuh yang ada di lingkaran itu. Ya. Seperti tadi yang di awal-awal sistem yang tadi aku kasih lihat sistem RAS. Angiotensin itu larinya kemana? Angiotensin 2. Ang2 itu efeknya kemana? Stresnya meningkat, tensi juga meningkat, kemudian pembuluh darah juga makin menegang, kontraksi. Bayang deh. Ya. Kuncinya di sini, pembajakan itu ada di sini. Ya. Jadi moga-moga penjelasanku bisa dipahami ya sampai sejauh ini ya, tanpa harus terlalu teknikal, harus tahu mas itu mas reseptor, wah udahlah nggak usah dipusingin ya, terima aja dulu. Pahami benang merahnya, logikanya dulu supaya teman-teman mulai paham kalau ketika diresepin obat tensi, teman-teman tidak hanya berpuas diri dengan oh tensiku kembali normal, itu baru dihambat aja perubahan ang1 ke ang2-nya. Tapi ang1 nanti larinya kemana tuh? Itu ada itunya tuh. Bisa nanti kemana-mana. Hati-hati aja. Jadi jangan berpuas diri dengan obat. Teman-teman harus tahu akarnya di mana. Nanti aku akan sempat ulas itu. Lanjut ya. Jadi dari alternatif ini ya kan, teman-teman bisa memahami bahwa kita harus tahu sel-sel yang punya ACE2 reseptor. Ya. Nah, ini aku sudah tampilkan. Itu ada linknya, jadi teman-teman bisa langsung cross-check. Ya. Tuh. Kalau sel-sel yang punya ACE2 reseptor ini terbajak, kira-kira gejala inflamasi, kan tadi salah satu efek dari AT1R itu kan inflamasinya meningkat ya, peradangan meningkat. Karena kebanyakan ang2 yang diterima oleh AT1R, ya kan. Pada meradang semua nggak di lokasi sel-sel yang itu, ya kan. Mulai dari ada yang di otak kita, ya kan. Kadang-kadang ada yang mengalami stroke ringan, ada, ya. Kemudian di mata, masuk di mata, kemudian saluran pernafasan bagian atas, paru-paru udah pasti ya kan, karena itu yang sering, karena kebetulan ACE2 reseptor itu paling banyak sel-selnya ada di paru-paru, ya. Jantung juga ada, ya. Ginjal ada, kemudian liver juga ada, dan juga pencernaan atau usus, ya. Ada semua. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana membereskannya, Mas? Wah, kalau sudah paham gini enak ya kan. Oke, simple. Kita balik. Yang tadi pengertian sistem renin. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan. Tekanan darah kita yang harus kita kelola. Ya. Kalau tekanan darah kita kelola, misal aku ambil contoh gini, kita tegang aja, tensi naik loh. Ya sebenarnya bukan dibilang nggak boleh tegang, ya kan? Nggak boleh kagetan, ya susah juga kalau orangnya suka kaget, ya habis kaget kan pasti dok gitu kan, berdebar gitu kan. Itu pasti tensi diukur pada saat itu juga naik. Tapi kan kalau orangnya kagetan disuruh nggak kaget kan susah ya. Yang tidak boleh itu seharian.
tegangnya sepanjang hari tidak berhenti-berhenti. Misalnya cemas terus khawatiran terus sepanjang hari. Percaya enggak? Teman-teman kalau cemas, khawatir, takut, cek deh tensinya naik apa enggak. Ya. Kemudian kalau jarang minum, ya kan, suka enggak minum atau ini, itu bisa membuat apa ini yang tadi itu, yang bisa rentan untuk dibajak. Ya. Kemudian kalau sering tensinya tinggi, yang nomor 4 ini kan juga pastinya pembuluh darah kita kan kontraksi terus, tegang terus, kenceng terus, wow, ya kan? Kayak ini nih, ya kan? Pamer otot, oke, biarin aja. Ya, jadi aku ngasih tahu kontraksi itu seperti apa, ya. Jadi teman-teman mesti memahami bahwa kuncinya ada di situ, ya. Aku sederhanakan, ya. Ang2, ya, angiotensin 2 itu erat kaitannya dengan inflamasi. Inflamasi nanti kaitannya sama disfungsi di pembuluh darah, ya kan? Kemudian aliran darahnya juga menurun, perfusionnya hipo. Muter-muter 3 ini aja. Ini obat. Obat nanti menjadi bukan obat. Menjadi cikal bakal yang namanya hipertensi. Ya. Hipertensi. SNA itu apa Mas singkatannya? Sympathetic Nervous Activation. Jadi aktivasi sistem saraf simpatetik terus-menerus akibat adanya Ang2. Ang2 nanti juga berkontribusi ke inflamasi. Loh, Mas, Ang2 kok bisa makin meningkat? Loh, ayo mundur lagi, video ini diulang lagi ke belakang beberapa menit tadi. Pembajakan COVID itu di sini. Kenapa Ang2-nya jadi meningkat? Karena S2 reseptornya itu udah dibajak, udah disalib, udah diserobot, di-tackling, di-sliding, dislepet. Ya. Nah, jadi 3 ini, ini mengarah semua ke aktivasi sistem stres kita, simpatetik kita secara dominan. Sepanjang hari. Nah, ini udah pasti rumusnya larinya ke hipertensi. Ya. Itu satu. Nah, kemudian aku mau kasih satu lagi, efek dari infeksi COVID di respirasi seluler dan metabolisme energi sel. Ya. Jadi setelah terinfeksi itu ternyata ada perubahan loh. Ada perubahan di cara sel tadi yang terinfeksi untuk bisa karena sudah dibajak, namanya dibajak itu kan harus ngikutin kemauannya virus. Ya kan? Yang semula selnya itu adem ayem, tapi begitu udah dibajak, wow, kamu mesti begini. Nah, perubahannya seperti ini. Nah, itu jurnalnya udah aku sertakan ya. Kalau sel sehat ya, respirasi seluler teman-teman bisa lihat videoku sebelumnya tentang Krebs cycle ya. Tidak aku kupas secara detail, tapi aku berharap teman-teman, aku sembari menunggu aku untuk membuat video awamnya tentang Krebs cycle, tapi aku sempat singgung di metabolisme cancer dan juga pentingnya pentingnya glukosa di metabolisme tubuh. Ya, cek videoku sebelumnya. Itu nanti membantu teman-teman. Oh, respirasi seluler itu seperti itu. Ya, jadi kita sudah paham sel kita bisa pakai, ada 2 jalur yang bisa dipakai. Bukan bisa pakai bersamaan, bisa punya 2 jalur yang bisa dipakai. Salah satu, suruh milih salah satu. Satu jalur glikolisis, yang satu lagi dari beta oksidasi, yang dari jalur lemak. Ya. Glikolisis nanti dilanjutkan dengan oksidasi phosphorylation, OXPHOS, ya, di DC cycle. Nah, begitu ada COVID masuk, ini jurnal yang bilang loh ya, bukan aku. Aku cuma mengawamkan. Kalau ada COVID masuk, di mana Ang2-nya naik, itu dia menginhibit. Tuh. Itu ada tulisan PDC, ya. Ada tulisan PDC. Aku ini aja. Sorry.
ada tulisan PDC. PDC ini ya, PDC ini satu bagian dari enzim yang ada di mitokondria, ya, itu menurun pirodehidrogenase kompleks kalau nggak salah ya, Moga-moga betul. Maafkan Mas Tio kalau aku salah, tapi nggak apa-apa. Maksudnya PDC, ya. PDC ini menurun sehingga jalur glukosa yang mestinya harus masuk menjadi energi ATP itu terkat juga, terbajak juga. Ya, jadi cuman berhenti sampai di panah yang pink ini aja. Ya, yang birunya ini glukosanya nggak bisa ngikut. Ya, yang biru itu glukosanya nggak bisa ngikut. Nah, akhirnya karena cuman berhenti di glikolisis, akhirnya itu nggak sampai ke mitokondria, cuman di sitoplasma aja. Ya, boro-boro mau ikut yang beta oksidasi kan rata-rata orang masih memakai glukosa. Ya, orang di zaman modern ini kan semuanya masih pakai tergantung sama glukosa energinya. Jadi kebayang dong kalau misalnya ada infeksi virus, sel yang terinfeksi ini harusnya dia bisa pakai mitokondrianya, Krebs cycle untuk memproduksi ATP secara efisien. Tapi karena dibajak, selain S2-nya dibajak, proses Krebs cycle-nya juga disunat. Nah, udah enak itu kata-katanya. Disunat, nah udah. Jadi cuman setengah respon. Nah, udah itu. Harusnya bisa sampai ke Krebs cycle mitokondria, tapi ini malah nggak boleh ke situ. Dikeluarin lagi, di uncoupling. Nah, itu tulisannya kan, kata-kata di uncoupling. Ya, di uncoupling, nah nanti larinya ke produksi laktat. Asidosis. Nah, kalau udah tahu asidosis, sudah ya, paham kan larinya kemana. Jadi, solusi membereskannya. Langsung konklusi. Cuman satu jawabannya. Perubahan pola dan gaya hidup. Ya. Dari jurnal yang tadi sudah aku awamkan, teman-teman nanti kalau mau haus fisiologi, mau tahu metodenya seperti apa, segala macam, monggo, link tadi bisa teman-teman cek, ya silakan. Dan pertanyaan yang perlu teman-teman sendiri yang harus jawab, ya, itu pola dan gaya hidup apa yang rendah beban simpatetik sistem dan metabolisme energinya tidak berbagi dengan kebutuhan energi COVID. Nah, udah kebayang kan? Ulang lagi slide-nya kalau bingung jawabannya apa. Tapi nggak usah aku yang jawab. Teman-teman ya harus jawab. Ya. Oke, aku tutup ya videoku dengan satu quote, ya kan? Karena ini berbicara, jawabannya terakhir adalah perubahan pola dan gaya hidup, ya. Solusi untuk membereskan supaya sistem RASmu tidak dibajak oleh COVID. Ya, spesifik ini nggak pakai reseptor lain, Mas. Nggak, karena sudah diidentifikasi memang jalur masuknya itu lewat S2 reseptor. Aku tutup dengan satu slide berikut. You are free to choose. Ya, you are free to choose. Ya, but you are not free. Ya, you are not free from the consequences of your choice. Kamu bebas untuk memilih. Dalam tanda kurung, pola dan gaya hidupmu. Tapi Anda tidak bisa melepaskan diri dari konsekuensi pilihan yang kamu ambil. Pilihan yang Anda ambil. Ya. Jadi, teman-teman, sampai di situ dulu ya. Thank you semua ya, teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Aku berusaha semaksimal mungkin mengawamkan karena masih banyak banget
ilmu Mas Tio, ya kan. Banyak faktor-faktor. Dari sini sebenarnya kita bisa lanjutin kaitannya dengan vitamin D, ya. Itu juga itu seru juga, tapi tidak mudah juga mengawamkannya. Jadi mohon bersabar, ya, mohon bersabar. Tapi moga-moga ini Mas Tio makin lama makin bagus mengawamkan, ya. Thank you sekali lagi Mas Tio. Jadi teman-teman tidak usah khawatir selama Mas Tio tidak pelit ilmu, ya kan. Pasti kita akan terus disirami, ya kan, ilmu gratis, ya. Dan ini tidak akan menjadi putus, tidak akan menjadi berbayar dan segala macam. Teman-teman boleh bagikan segala macam, ya. Jangan lupa teman-teman untuk supaya tahu ada video terbaru atau enggak, subscribe, ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke? Sampai jumpa dan bye-bye.